Yesus. Kita ini baru membaca di akhir zaman. Kitab ini turun-temurun ya. Sudah banyak yang meninggal tetapi mereka sempat kenal Kristus. Kita ini di akhir zaman orang yang baru belajar. Jadi jangan kita ambil kesimpulan semau-mau kita. Karena Paulus itu ditugaskan khusus oleh Yesus ya untuk bangsa-bangsa lain. Itu dulu tanggapan saya. Ya, terima kasih Bang Kris Wilujan. Barangkali Ustaz Tata mau masuk dulu sebelum ke Bang Jos. Jadi saya ingin mengatakan bahwasannya Paulus ini mau mempagankan ajaran Yesus. Contohnya gini, menurut Yesus kalau menebus dosa itu dengan apa? Sama seperti Islam, bertaubat. Dalilnya mana? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Sama seperti Islam, istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Begitu juga dalam perjanjian lama ya gitu. Bertobat, minta ampun. Keluaran 34 ayat 9 serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjananlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Begitu juga dalam Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Kenapa harus minta ampun, istighfar? Karena memang itulah caranya mensucikan dari dosa. Tuhan akan mengampuni dosa apapun itu kalau kita minta ampun, istighfar. Mana dalilnya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah ajaran samawi. Tapi kalau Paulus mengajarkan pagan, dewa-dewa itu kalau dia marah, dewa marah, minta tumbal. Nah, tumbal darah manusia. Ya, apa-apa itu kalau dulu itu tumbal. Bahkan ada di daerah Jawa dulu ya, pabrik rusak, ternyata pergi ke dukun, minta tumbal. Apa tumbal? Darah manusia. Nah inilah Paulus mengajarkan itu, ajaran tumbal. Dengan kematian Yesus tumbal. Ini ajaran pagan kayak gini nih. Kalau Yesus ajaran istighfar, minta ampun, bertobat. Oleh Paulus, karena memang orang di luar Israel itu menebus dosa dengan tumbal, maka dikabarkan, diberitakan ini tumbal-tumbal ini. Gitu, yang benar itu gitu. Jadi Paulus menyesatkan ajaran Yesus. Lanjut. Ya, bentar. Sebelum ke Bang Jos, barangkali Rek Masaha mau menanggapinya, Masaha atau Bang Kris? Ya, aku Ya, Masaha dulu ya, Bang Kris ya. Ya, silakan. Aku nyimak aja dulu Bang, ya, yang lain aja dulu Bang. Oke, ke Bang Jos sebelum Bang Kris. Silakan Bang Jos. Ya, sudah seperti yang teman-teman abang-abang tadi katakan, sudah seperti itu. Kalau kita berbicara soal agama itu harus dibutuhkan logika dan fakta ya. Dasarnya itu pertama. Kenapa dikatakan sejarah agama itu? Harus itu baru bisa dikatakan valid dan fakta. Jadi kembali lagi soal siapa itu Paulus dan Saulus. Kalau saya mau kupas A sampai Z, siapa itu Paulus? Ya seperti tadi abang Walujan tadi sampaikan, dia orang Yahudi. Dibalik dari dia orang Yahudi, dia itu seorang prajurit Romawi yang pekerjaannya mendirikan tenda-tenda untuk acara kegiatan yang prajurit Romawi. Dan dia seorang cendekiawan, pintar dia pas dapat momen. Yang menjadi pertanyaan saya, dia bertemu Yesus itu kapan? Kalau saya jalan lalu saya bilang saya ketemu Yesus, apakah orang percaya?
dia menyepelekan dan menyisikan para murid-murid Yesus itu. Jadi ajaran yang Yesus turunkan kepada murid-muridnya itu tidak tersebar secara baik, diambil alih oleh Saulus itu. Dia baca momennya pas. Itu aja. Secara Karena memang sederhana itu saya menjelaskan tujuannya. seperti itu. Iya. Karena itu adalah misi dia di Kisah Para Rasul 9 nomor 1. Dia menguasai hukum Taurat, dia belajar tentang agamanya waktu itu. Jadi sekalipun saya tidak jadi kaisar, tapi pengaruh saya akan besar. Dan harta benda kekuasaan saya akan luas satu dunia ini. Itu hebatnya Saulus. Dia tidak harus jadi kaisar. Jadi please lah yang kita berbicara dinubuatkan di dalam Matius 7:15 data. sampai 21, 23 itu. Dialah yang dinubuatkan sebagai nabi-nabi palsu itu. Dalam Matius Tepat sekali 7 saudaraku. 15 sampai 23 yang ajarannya mentuhankan Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Maka hasil-hasil pengajaran itu Yesus katakan, enyahlah kamu semua daripada aku tidak pernah mengenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Artinya di saat ayat itu atau surat perkataan Yesus itu diungkapkan, belum ada orang yang menuhankan Yesus. Dan disitulah nyata bahwa nubuat Yesus itu tergenapi dengan adanya ajaran Paulus. Ya, Salah satu fakta ya, saya menyampaikan salah satu fakta. Kenapa dia dihukum oleh Allah? Kenapa? Dia tidak akan sama seperti Yesus. Dia pengkhianat Yesus sehingga dia dihukum dengan salib menghadap ke bawah. Itu saja melambangkan dia itu anti Kristus, anti Yesus. Itu pikir pakai logika. Suatu hal yang sangat bertentangan. Itu logo dan lambang gereja Satan. Please deh, kita bicara fakta. Bukan asumsi, fakta kok. Iya, Bang Jos ya, sudah ya. Jadi sebelum ke Bang Otak Waras, silakan Bang Kris Wilujan. Nah, namanya ini diskusi yang santai, berbobot, berdata, dan tidak hujat-hujatan. Bang Agawi Amang juga tidak ngegas, ya seperti ini ya, kita berdiskusi ya. Ya santai, tapi nanti kebenarannya netizen yang menilai. Saya acungi jempol dan saya apresiasi kepada pihak apologet Muslim dan apologet Kristen. Silakan Bang Kris Wilujan, silakan ditanggapi. Ya, jadi Paulus ya. Jadi saudaraku begini ya, tulisan-tulisan Paulus jangan kita hanya ambil tentang Tuhan. Banyak nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat ya, banyak tentang ajaran-ajaran Paulus sangat baik untuk kita praktekkan ya di Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Efesus, Galati ya, sangat banyak yang sangat bermanfaat ya untuk kita renung-renungkan ya. Tetapi kalau kita menyangkal Paulus itu ya bukan murid atau bertentangan dengan Tuhan, dengan Yesus, sebenarnya buat saya tidak bertentangan. Paulus itu dengan dia menyerahkan segenap hidupnya ya, bahkan mati dibunuh di Yerusalem demi Kristus ya. Perhatikan itu. Kalau memang dia anti Kristus, bertentangan dengan Kristus, kenapa Paulus harus rela mati demi Kristus? Walaupun dia pernah dicegah untuk tidak ke Yerusalem karena dia sudah diancam ya, karena dia sudah berbalik mengajar tentang Yesus. Ahli-ahli Taurat marah, mereka berusaha membunuh ya, menyerahkan kepada tentara Roma. Dan jelas memang Rasul Paulus mati demi Kristus. Jadi perhatikan itu saudara-saudaraku, dan sangat berbahaya ya kalau memang diriwayatkan tentang Paulus adalah suatu kebenaran, kemudian kita belokkan. Kita tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis juga bisa membelokkan kebenaran firman ya, tetapi iblis pun tahu banyak tentang firman. Jadi kalau ada kesamaan tindakan ya, kalau kebenaran dalam firman ini adalah benar-benar dari Tuhan,
kemudian kita manusia berusaha untuk menyangkal atau mengisahkan lain sebagaimana yang ada di Alkitab, kita itu tidak ada bedanya dengan iblis. Itu saja, saudara-saudara. Ya, terima kasih kita diskusi dengan santun. Jadi teman-teman Kristen di sini ternyata banyak yang santun. Bang Otak Waras, silakan mungkin. Oke. Ini. Iya. Bang Kris, orang yang dianggap membela demi Yesus itu gak gitu caranya. Contohnya, orang yang membela Nabi Muhammad itu adalah orang yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad, yaitu Quran hadisnya. Isinya kalau masalah ketuhanan yaitu Allah Tuhan itu. Nabi Muhammad utusannya Allah. Diteruskan membela sampai mati-matian itu. Andaikan dia mati, maka mati membela kebenaran. Tapi kalau Paulus ini, kalau saya baca sejarah dalam Islam, sama dengan Abdullah bin Ibnu Saba, ya. Dia itu menyesatkan manusia ke pelosok-pelosok sehingga orang-orang di pelosok itu mentuhankan Ali. Akhirnya Ali marah, dibakar itu pengikutnya itu. Apakah mereka yang dibakar ini mati membela Nabi Muhammad? Tidak, karena sesat memang. Gitu loh. Nah, Paulus andaikan dia meninggal dihukum, bukan berarti membela Yesus dia, karena menyesatkan gitu loh. Yang benar seperti itu. Andaikan dia membela Yesus, seharusnya Yesus ini dikenalkan ke manusia. Dia itu utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Bahkan yang akan dihakimi hanya 12 suku Israel, Matius 19:28. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Tapi ketika dia malah pergi ke luar Israel, Yesus yang dituhankan. Berarti sama dengan Ibnu Saba, Ali yang dituhankan. Ya dihukum Ibnu Saba itu, dibunuh, dibakar pengikutnya. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan kawan, jangan benci ke Paulus. Paulus itu membela Yesus sampai dia rela mati. Bukan. Dia ingin merubah ajaran yang benar, dibelokkan menjadi pagan. Dihukum dia. Sama seperti Ibnu Saba. Gitu sebenarnya ya. Lanjut. Ya, ada tambahan. Izin saya tambahkan Ustaz. Iya, silakan Bang Ako Yaman. Iya. Jadi benar ya. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman Kristen di sini santai semua ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Iya. Jadi di sini Yesus di dalam Matius 7:15 tadi mengingatkan kepada muridnya yang 12 akan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, namun sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenalinya. Dari buah pengajarannya kita lihat pengajaran daripada Paulus di Roma 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah oleh dustaku, masihkah aku dihakimi sebagai orang pendosa? Sedangkan Yesus mengingatkan untuk janganlah kamu mendekati perkara dusta. Orang yang benar janganlah kamu bunuh. Karena aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Itu perkataan Yesus. Lalu orang ini mengajarkan agama lewat dusta. Jadi bertentangan dengan pengajaran Yesus. Bahkan di Filipi 1:18 juga demikian. Sebagaimana Kristus diberitakan, baik secara jujur maupun berbohong, aku tetap bersuka cita. Jelas ini adalah buah-buah busuk. Dusta itu adalah buah busuk. Tentunya berasal daripada pohon yang busuk. Seperti di ayat 17 itu tadi. Ya, Matius 7 nomor 17 atau 18. Gitu. Jadi juga di sini juga kita menilai Paulus. Dialah yang dikatakan sebagai yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dalam pengakuannya di dalam 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku bisa memenangkan hati orang Yahudi. Dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Ini semua aku lakukan untuk memenangkan hati mereka.
dalam makna di sini untuk memuluskan pekerjaannya, yaitu di Kisah Para Rasul 9 nomor 1. Di sana Paulus mendapatkan perintah daripada ahli-ahli Taurat untuk melakukan pengejaran terhadap murid Yesus. Untuk apa dia? Seperti yang dikatakan si Jos tadi, tujuannya untuk membungkam pengajaran Yesus agar dia bisa ajar, agar ajarannya terjual, agar ajarannya bisa diimani orang. Hanya sebagian, itu pun dalam gengkangan Paulus. Di mana orang-orang di luar Israel, Petrus dengan Paulus saja bertentangan saat ingin mengajarkan Injil kepada orang-orang di luar daripada Bani Israel, atau di luar kepada Bani yang tidak bersunat. Sedangkan Yesus datang hanya diutus kepada Bani Israel, bukan Bani di luar Israel. Bahkan Yesus melarang untuk mengajarkan kepada orang Samaria. Namun Paulus mengajarkannya sampai ke Roma. Nah, ini ajaran yang diajarkannya Paulus bertentangan. Bahkan dewa dustanya tadi, dia mengangkat Yesus sebagai Tuhan di dalam Roma 14 nomor 9. Dengan matinya Kristus telah menjadikan dia Tuhan, baik bagi orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Jadi ketuhanan Yesus bukan dibangun oleh Yesus, melainkan dibangun oleh dusta-dustanya Paulus. Silahkan ditambahin yang lain. Ya, barangkali Mas Aha dari pihak Kristen mau masuk? Ya, aku masuk sebentar deh, Bang. Ya, kalau aku lihat sebenarnya ada dua antikristus. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk tidak melakukan sunat dan hukum Taurat. Dan antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus, gitu Bang. Sudah Mas Aha? Itu aja. Ya, kasih aplaus buat teman-teman. Oke. Izin saya masuk, boleh? Ya, silakan Bang Kota Waras dulu sebelum ke Bang Kris. Karena si Goto, sorry, Goto pula. Tadi Mas Aha ya, karena Anda bawakan antikristus, saya buka antikristus ya, supaya nyambung ya. Jadi kalau kita baca di 1 Yohanes 2 nomor 18 ya, saya buka data dulu ya. Antikristus itu siapa? Ya. 1 Yohanes 2:18 jelas membuktikan antikristus itu dulu bukan di luar Kristen. Itu di dalam Kristen. Kalau kita baca data ini, siapa antikristus itu? Bunyinya adalah anak-anakku, saya baca aja ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini poin yang saya ambil ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi antikristus itu jangan kalian bilang di luar Kristen. Ini di internal kalian sendiri. Saya jelas merujuk pada Paulus. Kenapa? Karena ajaran Paulus terang-terangan telah mengobok-obok ajaran Yesus. Dia batalkan hukum Taurat di Efesus 2:15, di Galatia 2 ayat 10 dan sebagainya. Bahkan dia juga sudah menghilangkan ajaran-ajaran lainnya, termasuk juga pembaptisan. Anda bisa baca di Ibrani 6. Semua ajaran-ajaran Yesus ditinggalkan, harus ditinggalkan katanya. Bahkan dia katakan Tuhan itu bodoh ya. 1 Korintus 2:5 ayat 25 itu ya. Bahkan dia menyamakan dirinya menjadi seperti Tuhan ya. Kalau dia tidak hadir, dengan mencium sapu tangan aja orang bisa sembuh. Bahkan dia bisa mengaku hidup orang mati dan sebagainya. Dia menyamakan dirinya seperti Yesus, bahkan seperti Tuhan. Tuhan pun bilang bodoh. Dan bahkan ada ayat menyatakan mujizat Allah ya, Theos dari Paulus. Jadi kalau saya baca KPR 9 ayat 7 dan KPR 29 juga KPR 26 ayat 14, ini adalah pembohongan Paulus mengaku ketemu Yesus. Karena ketiga ayat yang saya bacakan ini saling kontradiksi. Misalnya di KPR 9 ayat 7 dikatakan mereka termangu-mangu ya. Teman-teman seperjalanan, mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang yang juga bicara. Tetapi di KPR 22 kebalikannya. Aneh lagi, di KPR 26 malah dia sendiri yang mendengar dan melihat
orang yang bicara itu. Jadi inilah mujizat Tuhan membuktikan bahwasanya Paulus itu seorang pembohong besar. Di satu sisi dia berkatakan dia mendapat ilham sejak dari kandungan. Itu kebohongan yang kontradiksi yang nampak nyata. Satu lagi, ya, dia ini dikatakan dari buahnya saja sudah ketahuan. Buahnya apa? Dia mantan pembantai dan pembunuh murid dan pengikut Yesus. Apakah layak? Apakah tidak ada rasul-rasul lain yang layak jadi pedoman, yang layak jadi pimpinan bagi kalangan pengaku pengikut Yesus? Terima kasih. Iya, kita beri aplaus. Ya, Bang Chris Wilujan atau Lord Naviri? Mau masuk Lord Naviri? Sebelum ke Bang Chris. Silakan Bang Chris ditanggapi. Jadi kembali ke Paulus ya. Sebenarnya kita harus perhatikan ya nubuat-nubuat tentang bagaimana kedatangan Yesus yang ditulis oleh Paulus, bagaimana kita harus hidup meninggalkan keinginan-keinginan daging yang ditulis Paulus, bagaimana kita harus memiliki buah-buah roh ialah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, kerendahan hati. Itu yang ditulis Paulus. Itu ajaran-ajaran kebaikan. Itu semua kalau bukan ilham Roh Kudus, Paulus tidak akan berkata-kata demikian. Jadi sekalipun kalian ada yang mengatakan ya bahwa Paulus itu adalah antikris, ya terserah Anda. Tapi di kemudian hari ya, kalau nubuat-nubuat yang ditulis oleh Paulus tidak terjadi ya, berarti tulisan Paulus memang bukan dari Tuhan. Kalau nubuat-nubuat dan tulisan Paulus akan terjadi, kita akan mengaminkan bahwa apa yang ditulis oleh Paulus berasal dari Tuhan, dan kita nanti akan mengakui bahwa Paulus adalah utusan Tuhan. Banyak nubuat-nubuat di ke depan yang akan terjadi ditulis oleh Paulus ya. Kalau bukan ilham atau diberikan Tuhan, tidak mungkin dia menulis serapi demikian ya, sehebat itu ya. Jadi kalaupun Anda anti dan mengatakan Paulus itu sebenarnya adalah nabi palsu atau antikris, terserah ya. Tetapi nanti kita akan lihat bukti ke depan seperti apa kedatangan Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau bagi saya pribadi ya, Paulus walaupun dulunya dia kejam, jahat, tetapi Allah berkuasa mengubah hati manusia ya. Tuhan berkuasa membalikkan orang dari kejahatan menjadi baik, karena itu adalah misi daripada pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Jadi saya juga ya yang dulunya ya tidak mengenal kebenaran, oleh tulisan Paulus saya yakin saya mengenal kebenaran oleh karena tulisan-tulisan Paulus. Jadi jangan kita menyimpulkan salah soal firman atau apa yang ditulis tentang si Paulus dan firman-firmannya. Jangan kita menyimpulkan semau-mau kita. Lebih baik kita perhatikan apa yang ditulisnya itu bermanfaat atau punya makna dalam kehidupan kita atau tidak. Jadi masih banyak hal ya tentang Paulus sebenarnya harus kita perhatikan ya, karena si Petrus sendiri adalah teman Paulus mengatakan banyak tulisan Paulus yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Tetapi waspadalah kamu, jangan kamu tersesat oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi kalau kita sebenarnya mengenal apa yang difirmankan oleh Yesus, kemudian apa yang dilanjutkan oleh Paulus, kita bisa memahami kenapa sampai ada kelihatannya kontradiksi tulisan Paulus. Si Petrus pun adalah temannya menilai bahwa tulisan Paulus memang ada hal sukar dipahami, tapi bukan berarti Petrus mengambil kesimpulan bahwa Paulus menulis hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Yesus. Paulus tidak berani mengatakan bahwa Petrus tidak berani mengatakan Paulus itu antikris atau nabi palsu.
Tetapi Paulus menguatkan bahwa perhatikan tulisan Paulus, ya. Jangan kita mengambil kesimpulan, ya, bahwa Jadi perbanyak data, jangan narasi pribadi. jadi terserahlah kita Kristen, ya. Kalau kita terpengaruh dengan dogma-dogma yang mengajarkan Paulus itu adalah agama pagan, ya, kalau saya tidak terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan itu karena saya bisa memahami tulisan Paulus, ya, kita harus bandingkan dengan tulisan murid yang lain Bang, seperti izin Bang, kepotong Bang. Bang, abang dari tadi asumsi. Coba abang bantah Bang. Yesus katakan tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripada-Ku, walau langit akan runtuh. Kenapa dibatalkan Paulus di Efesus 2:15? Itu Bang jawab Bang. Iya, makanya perhatikan tulisan Paulus yang lain. Di Roma 3 dikatakan, adakah iman membatalkan hukum? Sekali-kali tidak, kami meneguhkannya. Nah, meneguhkan ini berarti tetap. Makanya Dengan kalau apa? kita Dengan membatalkan, ya. Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat. Di mana meneguhkannya di situ? meneguhkan itu tetap. Jadi ada iman membatalkan Taurat, sekali-kali tidak. Paulus katakan kami meneguhkannya, berarti tetap. Jadi perhatikan baik-baik tulisan Paulus di Roma, di Korintus, Efesus. Kalau kontradiksi, ya, hanya dipahami oleh mereka yang mengenal hukum. Aja Ustadz, biar kita lanjut, biar kita apa? Karena narasi itu Sebentar, Bang Aldo. Ya, Bang Kris selama ini mengaku bersunat, mengaku dan juga mengklaim tidak makan daging atau babi dan semacamnya. Itu kira-kira mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Bang Kris, silakan dijawab. Kalau tidak makan babi, kan memang di perjanjian lama sudah diterangkan. Nah, kalau jadi vegetarian juga, mulai kita kembali ke Adam dan Hawa. Mereka makan buah-buahan, kemudian makan sayur. Jadi kita pelajari tentang makanan. Kalau saja jadi vegetarian, karena memang Paulus pernah menulis demikian, ya. Baiklah kamu jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang lain menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Paulus juga menulis dikit di ayat tulisan lain mengatakan, kalau daging sudah menjadi batu sandungan untuk saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi. Dan di ayat lain di judulnya Kemerdekaan Kristen, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Mereka juga dimerdekakan dari kebinasaan. Jadi kalau hewan-hewan ini adalah makhluk hidup, ya, ketika anak-anak Allah masih makan, ya berarti mereka itu tidak bebas. Jadi ketika saya memahami ini, ya saya jadi vegetarian karena makhluk itu dimerdekakan juga dari kebinasaan. Karena waktu makhluk itu bersama Adam dan Hawa itu tidak disembelih, tidak dimakan. Ada damai di antara manusia dengan hewan. Tidak ada sembelih-sembelih waktu di Eden itu. Makanya kita ini maka Firman katakan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Kita selidiki di perjanjian lama apa kehendak Allah yang terjadi di perjanjian lama itu. Karena semua mengacu kepada yang asli di Eden sana. Ya, ketika berbicara tentang hari Sabat juga Paulus katakan, ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain, ada yang menganggap semua hari sama. Tapi kesimpulannya Paulus katakan, hari ketujuh bagi umat Allah. Di mana kita tahu hari ketujuh? Kita tetap kembali ke Kejadian 1. Allah menguduskan hari ketujuh, dia berhenti dan menguduskannya. Ya, berarti kita harus perhatikan itu. Itu adalah yang paling awal, ya. Manusia vegetarian dan diperkenalkan itu hari ketujuh itu. Makanya di hukum 10 dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Udahlah, hari Minggu. Ya, Terlalu banyak nih, Ustaz. Terlalu banyak. Biarkan kita deh. Iya, Ustaz Hatta dulu, Bang Gam. Tunggu dulu, Bang. Ya, silakan Bang Ustaz. Ini tak kasih dalil secara logika akal masuk. Pertama gini, kita tahu kan Roma itu lambangnya serigala.
Kalau kalian sering nonton sepak bola, Serie A, AS Roma, apa lambangnya? Serigala. Sedangkan Israel itu diidentik dengan domba. Paulus dalam kisah para Rasul 22, 25, dia ngaku orang Roma dia, berarti serigala. Akhirnya kata Yesus dalam Matius 7, 15, 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Maksudnya domba ini kan Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berarti penyesat ini, nabi palsu ini, ngaku-ngaku orang domba, maksudnya Israel. Padahal dia serigala Roma. Ya, karena Paulus ngaku orang Roma. Yang kedua, Om Kris ini jangan cuma mengatakan tulisan Paulus hebat, ya, banyak pendidikan, ya, baik gitu ya. Tapi tidak tahu ajaran inti yang dirusak. Kata Yesus itu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi apa kata Paulus? Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah bertentangan kan? Jadi waspada di situ, licik orang ini. Licik itu seperti bunglon, nempel ke hijau menjadi hijau, menempel ke putih jadi putih. Nah, orangnya siapa? Paulus. 1 Korintus 9:20. Nah, di situ dengan kalau dia berkumpul dengan Yahudi, maka dia seperti Yahudi. Bagi orang-orang kalau dia bersama orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia seperti itu. 1 Korintus 9:21. Bunglon dia. Kalau dengan Yahudi, dia pura-pura menjadi orang seperti Yahudi. Bahkan kalau bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia seperti itu. Ya, 1 Korintus 9:21, 1 Korintus 9:20 di situ, licik. Ya. Jadi Om Kris ini tertipu dengan ajaran yang banyak baik-baiknya, tapi ajaran intinya Yesus dirusak. Om Kris tidak peduli. Gitu ya. Oke, lanjut, abang-abang. Ya, silakan. Begitu. Bukan saya tipu. Sebentar, Bang Mutawaras, sebentar. Sebentar ya. Silakan Bang Kris. Jadi ketika kita di Efesus berapa tadi, Yesus membatalkan hukum Efesus Taurat 2:15. Ya, saya kembali ke Roma. Kita tulisannya di jemaat di Roma. Jadi Paulus ini sebenarnya kan berhadapan dengan orang Kristen yang menjadi Kristen tetapi turunan Yahudi dan orang di luar Yahudi. Nah, dia dapat dikatakan cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Kecerdikannya ini sebenarnya bukan menyesatkan. Dia mau memenangkan orang-orang yang belum mengenal Kristus Asumsi menjadi Anda. Itu kan asumsi Anda. Di mana kelicikan mendatangkan kebenaran? cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya, berbohong ya kan? Dengan yang dibangun dengan berbohong dan berdusta. Berarti mengajarkan berlawanan dengan pengajaran Yesus sendiri. Bahkan ajaran Paulus itu menentang hukum Taurat dengan menjadikan hukum Taurat itu sebagai kutukan. Galatia 3:13 dan menjadikan Yesus sebagai korban. Ini dibangun bukan oleh Yesus, bukan dibangun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu Yesus ingatkan di dalam 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudara terkasih, jangan percaya akan segala roh, karena tidak semua roh itu berasal daripada Allah. Ujilah segala roh, apakah dia berasal daripada Allah. Nah, di sini sudah jelas. Kita harus menguji roh yang diklaim oleh Paulus sebagai yang datang baginya di dalam perjalanan menuju Damsyik, yang mengajarkan dia untuk berdusta dan berbohong. Apakah itu roh Yesus? Yang mengajarkan dia untuk membesarkan agama dengan berdusta, sebagaimana Kristus diberitakan baik secara dusta maupun berbohong. Apakah ini ajaran Yesus? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk berdusta. Ingat, siapa bapak segala dusta, bapak segala kebohongan? Yohanes 8:44. Iblislah bapak segala dusta, bapak segala kebohongan.
Jadi Paulus itu dibimbing oleh iblis, bukan oleh Yesus, sesuai yang diakuinya di dalam 1 Korintus 11 nomor 14. Hal itu tidaklah mengherankan jika iblis pun menyamar menjadi malaikat terang dan pelayan-pelayannya menyamar menjadi pelayan kebenaran. Dialah yang diakui di sini sebagai orang-orang yang berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, melainkan hanya keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Ya, 2 Korintus 11 nomor 17. Jadi dia selalu di dalam ayat yang lain juga dikatakan dia merampok jemaat untuk membesarkan agama. Ini ajaran yang dibangun oleh iblis yang diakuinya di dalam Wahyu 22. Iblis ini mengaku di Wahyu 22 nomor 16 bahwa dia adalah bintang timur yang gilang gemilang, Lucifer. Nah, makanya dia mengaku sebagai Lucifer, sebagai iblis, karena memang ajaran Kristen, ajaran Paulus berasal daripada iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Ya, Wahyu 22 nomor 16 dengan Yesaya 14 nomor 12. Itulah adalah dalilnya. Silakan. Ya, silakan Bang Kris atau Nafiri. Ya, kalau iya, jangan dipotong ya teman-teman muslim, jangan dipotong dulu. Ya, silakan Bang Kris. Apa kata Paulus di kitab Filipi ya, kalau tidak salah, bagiku Kristus adalah hidup, mati adalah keuntungan. Jadi kita perhatikan ya, dia berusaha ya mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus, jadi pengikut Yesus, sehingga dia rela mati demi Kristus. Jadi bagi saya, kesimpulan saya, Paulus bukan antikristus, Paulus bukan nabi palsu, itu saja cukup. Ya, Bang, bertentangan dengan Yesus. Iya, bertentangan kan. Yesus yang mana yang dituhankan oleh Paulus ini? Yesus yang mana? Berarti Ini dulu, Yesus yang datang sebagai roh atau Yesus yang lahir dari Bunda Maria? Yesus yang mana? Yang ajarannya bertentangan. Aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, kata Yesus. Lalu ajaran Paulus dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban untuk membatalkan hukum Taurat, Efesus 2:15, dan menjadikan ya hukum Taurat itu, hukum-hukum Tuhan itu, hukum-hukum perjanjian lama sebagai kutukan, Galatia 3:13. Iya. Yang Yesus terkutuk. Yesus yang mana ini yang dipuja sama Yesus, sama Paulus? Yesus yang mana? Yesus yang bersosok iblis, yang pembohong? Atau Yesus yang membatalkan atau melawan atau melarang untuk berbohong? Yesus yang mengajarkan berbohong atau Yesus yang mengajarkan untuk meneliti segala roh? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang mengajarkan percaya akan segala roh atau Yesus yang mengajarkan jangan percaya segala roh? Ini jawab dulu. Yesus yang mana? Ya, dengar ya. Yesus sendiri yang mengatakan, ya, terimalah dia. Orang ini akan kupakai untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa. Itu sah ya, dia diutus oleh Yesus. Itu saja. Sudah cukup. Kita siapa? Kita siapa? Nafiri mungkin ada tanggapan? Lord Nafiri, dibuka mic-nya Lord Nafiri. Ya. Oke. Kan Petrus ada mujizat, Paulus ada mujizat. Nah ini pengikut Muhammad ada mujizat enggak mau nantang Paulus? Gini. Nggak ada kan mujizat kalian mau nantang Paulus? Kalau menjadi pengikut iblis bisa jadi bermujizat. Ya, silakan Ustaz. Ustaz kata. Muhammad mati diracun, Paulus digigit ular nggak mati. Tunggu dulu. Kalian nantang Paulus apa mujizat kalian? Tunggu dulu, ini terjawab ini. Gantian Nafiri, kamu bertanya Nafiri. Gantian. Nggak level, kalian harus lebih hebat dari Paulus kalau. Loh. Ini mumpung ada Ustaz Arif ya. Ustaz Arif ini saya yakin pernah membaca ini. Di dalam Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali ada keterangan gini. Nabi Muhammad itu Sultanul Anbiya. Ibaratkan penguasanya para nabi, pemimpinnya para nabi. Bahkan umatnya Rasulullah,
lebih sekelas nabi-nabi Israel. Ternyata kalau saya teliti benar, Yesus ini pernah menghidupkan orang mati, Lazarus. Coba baca manakib si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir pernah menghidupkan 500 mayat. Ya. Itu datanya di mana ngidupin 500 mayat? Kalau kamu ada di manakib si Abdul Qadir ada. Coba kamu gini. Sekarang gini ya, kamu ketika jadi Google lah atau di YouTube ada nanti si Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Keluar itu pasti. Ya. Maksudnya itu tertulis di kitab mana? Bukan Iya, kitab makanya Google, kalau saya kamu tanya. akan tahu kitabnya, kamu tidak akan percaya. Makanya kamu ketik aja coba. Iya, saya juga bisa bikin website Abdul Qadir ngidupin semut. Nah, ya coba ketik aja, baca nggak? Nah jadi, kalau cuma Yesus menghidupkan cuma Lazarus ya, si Abdul Qadir 500 orang kok. Sekaligus satu kuburan itu. Ceritanya gini, ada Ya, orang yang di kitab mana ditulis, nggak usah Google. Nah, ya kan saya sudah hafal itu. Gimana? Nah, ada orang Yahudi mengatakan, wahai Abdul Qadir, katanya kamu walinya Allah. Nah, sekarang kalau kamu memang seorang wali, di kuburan ini ada nenek moyangku. Yang mana kuburannya? Akhirnya Abdul Qadir, wah saya tidak mau repot. Langsung disuruh bangkit semua. Bangkit. Hei, ini cucunya siapa? Kata Abdul Qadir. Lalu orangnya ngomong, itu cucu saya, Syekh. Ayo, ya udah kalian kembali lagi ke asalnya. Ketahuan kuburnya orang Yahudi ini. Nah, 500 orang itu. Ya, nah sehingga kalau kamu mengatakan mana pengikutnya, kalau Paulus ada mukjizat, kalau pengikutnya Nabi Muhammad mana? Lebih hebat dari Yesus malah pengikutnya. Itu tanyanya itu tertulis di kitab mana? Ya makanya kalau kamu tidak percaya, ya kamu ketik aja. Saya nanya kitab mana, bukan tidak percaya. Mana Syekh Abdul Qadir? Kalau Kitab apa itu? kamu mencarinya, kamu ketik aja, ketik gitu gini. Syekh Abdul Qadir menghidupkan 500 mayat ya, atau menghidupkan orang mati. Ketik. Pertanyaannya itu kitab yang diimani Mana atau itu kitab udah dibilang dongeng? manakib kok, sejarahnya Syekh Abdul Qadir tentang kehidupan beliau, karomahnya beliau. Udah, apa lagi? Silakan. Itu kan bukan termasuk dua kitab yang harus diyakini, itu berarti kitab dongeng. Loh, ya bukan dongeng, sama seperti Lukas menceritakan tentang menulis tentang kehidupan Yesus. Ya bukan kitab suci itu. Karena kitab suci itu firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya. Isinya perintah, larangan, kan hilang kan? Nah kalau Lukas ini, karena banyak orang yang membicarakan tentang Yesus, maka aku meneliti, lalu aku tulis. Jadi Lukas ini menceritakan sejarahnya Yesus, bukan kitab suci namanya. Kalau dalam Islam, Sirah Nabawiyah menceritakan, menulis sejarahnya Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Gini, kitab yang wajib diyakini itu apa? Nah terus, kenapa kamu imani Lukas, Markus, Matius? Kan itu bukan ucapan Yesus itu. Menceritakan sejarahnya Yesus. Ayo gimana? Kenapa kamu percaya? Ayo. Bukan kitab yang wajib diyakini, Pak Ustadz, ini apa? Loh, kalau kitab suci hukum-hukumnya tentu saja Quran dan hadis. Tapi semua sahabat itu kan punya sejarah. Para wali punya sejarah hidup, ditulis. Nah, Kalian percaya? Kamu kan cuma bertanya karomah kan, mujizat kan, ibaratkan mujizat kan. Ya sehingga bacalah manakibnya Abdul Qadir. Banyak Memang ada kewajibannya. perintahnya Karomah-karomah harus meyakini kitab-kitab ya harus yang diyakini sekelas gimana kitab. memang itu sejarah. Sama seperti Lukas menceritakan Yesus, sejarahnya Yesus harus diimani kan? Ya itu kan kitab, masuk kitab. Di mana kitab itu apa? Firman Tuhan kan kitab suci itu kan? Iya Ya kan? kan kitab Matius, Markus, Lukas itu kitab perjanjian Bukan, baru. itu sejarah tentang Yesus. Kalau kitab suci itu gini loh. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ini kitab yang Yesus terima. Makanya saya nanya ke Om Kris tadi. Coba, firman yang Yesus terima pertama kali yang mana? Firman Tuhan. Semua pendeta tidak bisa jawab itu. Ayo. Itu bukan persoalan urutannya. Perhatikan saja
Jadi muslim ini terlalu banyak kitab, bingung sendiri mereka. Siapa yang bingung? Sementara yang wajib diyakini kan Loh, cuma apa? beda kalau Quran hadis itu diimani ada hukum-hukumnya. Nah kamu kan ya kan tadi kamu tanya kan pengikutnya Nabi Muhammad apa kehebatannya. Maka harus cerita tentang sejarahnya pengikutnya Nabi Muhammad umatnya yaitu Syabdul Qadir. Kamu kan nanya pengikutnya kan? Ya sudah. Ustadz, boleh terakhir saya. Ya itu di kitab mana itu? Udah diulang-ulang udah dijawab manakib kok. Ya Manakib itu kan sejarah. tidak wajib diyakini, tidak wajib Itu diyakini. di kitab manakib itu menurut Nafiri. Iya itu tidak wajib diyakini. Loh, kok Tambahan. Seperti itu. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Iya kan Ustaz kan? Manakib itu sama dengan gini loh Nafiri. Seorang ulama itu kan punya kehidupan, mulai dia belajar ilmu, dicatat, ditulis. Dia belajar ke siapa, bahkan dia pernah melakukan apa, sesuatu keanehan luar biasa apa, ditulis. Itu namanya sejarah kehidupan ulama itu gitu loh. Silakan apa Om Frik? Jadi begini ya. Ya itu kan tidak wajib diyakini. Aduh apa, udah diem lah kamu lah. Silakan Om Frik. Memang ada perintahnya meyakini kitab-kitab lain selain dua kitab hadis. Silakan Om Frik. Oke Bu ya. Jadi kita ini capek ya. Yang malam debat Islam Kristen Indonesia debat. Kota Yerusalem baru yang di surga itu untuk orang Israel. Kita ini kemana? Om, suaranya Om pelan Om. Ya, kita ini di Wahyu dikatakan kota Yerusalem yang 12 pintu ya ukuran 144.000 itu untuk orang Israel. Kenapa kita yang debat-debat capek-capek bukan untuk kita surga itu? Ya ayat itu sama dengan Matius 19:28. Karena yang dihakimi hanya 12 suku Israel juga. Ya berarti kita Bahkan nggak di ada situ- tempat dong. Bahkan di ayat itu suku-sukunya dijelaskan 12 suku itu. Iya. Terus Semua pintu yang ke kota Yerusalem yang 12 pintu itu kan dijelaskan 12 suku Israel 144.000 itu dan setiap suku 12.000. Jadi enggak jutaan, enggak miliaran, kita ini manusia di dunia Islam Kristen udah miliaran, ternyata enggak ada tempat itu punya orang Israel. Ada Om, gini loh Om, ada tempatnya. Sekarang gini, Musa ini kan untuk Israel, Yesus untuk Israel. Di luar Israel, kan Allah mengutus Nabi, yaitu Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Makanya ada hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Orang yang tidak taat kepada aku ya tidak mau dia. Sama seperti Yesus. Orang coba nanya ke Yesus. Yesus, bagaimana caranya masuk surga? Yohanes 17:3. Yohanes 5:26. Terus Matius 19:16. Mengakui Yesus sebagai utusan dan mentuhankan Allah. Jadi Om, sebaik apapun Om Kris, ketika ditanya, kata Yesus, ya ayo yang mau masuk surga, ayo. Ditanya dulu, kamu dulu mentuhankan siapa? Kata Yesus, mentuhankan kamu, Sus. Oh, tidak nyambung, saya tidak pernah ngaku Tuhan, gimana? Ayo. Ya sambil lalu di tiap-tiap layar teman-teman. Ada penonton cuma ini, barusan cuma 400, kok sampai 1000 ini ya. Ya, sambil lalu di tiap-tiap layar teman-teman, biar komadin ini terungkap. Lanjut Bang Kris. Orang Kristen ini cuma tahu Yesus ini ikut Yesus selamat, tapi tidak tahu caranya. Makanya saya sering bilang gini, oke, menurut kamu Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Ketika saya ingin selamat menurut Yesus, ikut Yesus, harus imani dia sebagai apa? Tidak punya dalil mereka itu. Kalau saya punya, imani Yesus sebagai utusan Tuhan untuk Israel. Ya, saya juga punya dalil.
Jadi Ya, silakan, dalil saya kita punya seperti- 3 dalil ya. Hidup yang kekal di surga ini mentuhankan Allah, mengimani Yesus sebagai utusan, Yohanes 17:3, Yohanes 5:26, Matius 19:16. Sekarang silakan, ada nggak hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Silakan. Bagaimana saya harus katakan mentuhankan Yesus? Paulus ajak kalian katakan Nah, berarti nggak ada berarti. Ini ada tamu. Waduh, tamunya kabur. saya tidak pernah kenal menyerah. Di Wahyu 17 saja ayat Wahyu 15 juga dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi orang keturunan yang lain yang memelihara hukum Allah memiliki kesaksian Yesus. Jadi sudah jelas di sini Pak ya, hukum Allah dan kesaksian Yesus itu Apa bunyinya gimana Om? Bunyinya gimana? Hidup yang kekal di surga. Dulu saya ngomong dulu. Jadi kalau naga itu lambang setan ya. Kalau mereka yang memiliki kesaksian Yesus Anda serang, melakukan hukum Allah Anda serang, Anda tidak ada bedanya dengan setan. Jangan pakai ayat Alkitab untuk menyerang Kristen. Anda disalahkan di situ. Cukuplah Anda menafsir, kami hargai sesuai pendapat Anda begitu. Tapi ya ingat, jangan kita seperti iblis mau memerangi dengan ayat Alkitab padahal Anda tidak tahu yang diperangi apa. Gini Om, tahu nggak apa kemauan iblis? Yesus, Musa, semua para nabi mengajarkan keselamatan masuk surga, yaitu mengenal satu-satunya Allah. Sedangkan maunya iblis sekiranya manusia ini menyekutukan Allah. Tuhan disekutukan dengan manusia, Yesus. Kalau orang Arab dulu tahu Tuhan itu Allah disekutukan dengan berhala. Kalau Kristen, Allah itu disekutukan dengan Yesus. Itulah maunya iblis. Gitu loh. Ya, tadi saya katakan Yesus itu mensahkan Paulus sebagai utusannya. Jadi apapun bentuk tulisannya itu semuanya dia berlaku berbuat sebagaimana dia diutus oleh Yesus. Jadi jangan kita mau Paulus bertentangan dengan Yesus. Nah kalau Kembali ke hidup yang kekal Om. Kembali ke hidup yang kekal mentuhankan Yesus ada nggak? ya tetapkan ucapan Yesus, itu juga firman dari Yesus. Terimalah dia. Langsung pakai data saja Om, biar enak Om. Iya, dia akan kupakai untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Yang dikabarkan itu apa Om? Dikabarkan ke seluruh dunia itu mentuhankan Yesus atau mentuhankan Allah seperti ucapan Yesus? Iya, kalau Paulus katakan nama dikaruniakan kepada nama di atas segala nama dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus, apa kita mau membantah? Ya makanya mana ucapan Paulus? Kalau hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus di mana? Pak baca Efesus 2:9-10. Coba baca bunyinya. Jadi tak ngomong-ngomong berbuih ke mulut Filipi 2 pada dunia kiamat dengan Apa ini? Curhat lagi. Filipi atau Efesus 2. Aku bingung ya Chris Walujan ini. Kupikir dia maju. Jadi gini bro ya, kamu nggak banyak baca Bible berarti ya? Ya sudah jelas ya. Bukan. Saya bicara dulu ya. Banyak ayat ini yang nggak kamu ketahui ya. Sudah jelas di Efesus 2:15. Kamu bilang dia diutus Yesus. Masa diutus Yesus tapi bertentangan dengan ajaran Yesus? Yesus saja seorang yang taat hukum Taurat. Bahkan di Galatia 4:4 apa dikatakan? Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oh baca itu. Kok nekat-nekat Paulus membatalkan di Efesus 2:15. Bahkan ya ajaran Paulus itu sangat menyesatkan sehingga dia diubur-ubur persis tadi dibilangkan kawan tadi siapa tuh yang calon pastor tuh. Dia dihukum mati dengan posisi terbalik ya. Anda baca di KPL 18:3 apa dikatakan? Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ia itu si Paulus. Ya, di Ulang 27:26 ya sama Yohanes 7 ayat 9 jelas dikatakan terkutuk orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Bahkan Paulus sudah terang-terangan ya, dia itu tidak taat hukum Taurat. Anda baca di 1 Korintus 9 ayat 20. Bila mana saya bersama dengan orang Yahudi, saya berlaku seperti orang Yahudi untuk memenangkan mereka untuk
mereka untuk Kristus. Tetapi mereka yang hidup dengan menurut hukum Taurat, saya berlaku seolah-olah saya terikat pada hukum itu, meskipun saya sendiri tidak lagi terikat padanya. Jelas-jelas dia tidak taat hukum Taurat. Bahkan kalau kamu baca di Roma 7 ayat 6 juga demikian. Dikatakannya kita dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi kamu bilang dia itu mengajar hukum Taurat. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Kamu baca lagi di Kabar 21 ayat 28. Makanya dia disidangkan akhirnya. Ya, kotak. Begini, kan di ayat lain Paulus katakan hukum Taurat itu benar dan kudus, baik benar dan kudus, dan kami meneguhkannya. Apakah karena iman kami membatalkan? Tidak. Jadi sekalipun kita jadi pengikut Kristus, hukum Allah tetap berlaku. Sehingga Paulus katakan di 1 Korintus 9:20 sama Roma 7:6 jelas dia tidak taat hukum Taurat. Makanya di KPR 21:28, KPR 18:12 ya, dia itu dibantai orang Yahudi. Anda baca itu, sehingga dia akhirnya disidangkan. Benar dulu Efesus 2:15 itu. Iya. jadi jangan kita simpulkan hukum Taurat mana yang dibatalkannya. Ya, ada urutannya. Efesus 2:15 itu baca dulu yang benar. Jelas. Udah saya Baca dulu yang benar. Apa isinya? Artinya Yesus di kayu salib dia telah membatalkan hukum Taurat dan siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan di situ? Yesus atau Paulus? kalau saya Yesus atau Paulus? hukum, Siapa yang membatalkan di situ? Yesus atau Paulus? kalau saya tidak mengenal hukum, ya saya akan ikut kalimat ini. Tetapi kan di jemaat saya katakan dia meneguhkan hukum. Narasi pribadi Anda itu di situ telah membatalkan hukum-hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuannya kan. Artinya semua yang sudah dituliskan di dalam kitab perjanjian lama itu sudah batal. Berikut perintah-perintah dan ketentuannya fix. Berarti global. Baca juga di Roma 7:6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Itu jelas tuh Roma 7:6. Perintah Taurat yang mengatur tentang persembahan korban itu yang sudah dibatalkan. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Jangan narasi pribadimu. Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa membatalkan ya hukum pengorbanan? Di mana tertulis? Apakah di situ di Efesus 2:15 tertulis hanya hukum pengorbanan hewan? Ada tertulis di situ. Sunat juga menurut peraturan hukum Taurat dan dia juga memang membatalkan. Kenapa nggak dilanjutkan? Kenapa nggak kalian lakukan? Karena sudah dibatalkan, bukan? Kenapa kalian lakukan sunat? Tapi kalau 10 kenapa beribadah dengan bersundal di Hosea 4:14 kalian nggak lakukan? Apa beribadah sundal? Orang sundal itu tempatnya di neraka. Baca Wahyu. Baca Hosea 4:14. Baca Hosea 4:14. Jangan lagi kita bahas perjanjian itu kan lama. perjanjian lama. Karena kalian sudah nggak mengikuti hukum perjanjian lama, makanya itu sudah batal. Karena Efesus 2:15. Makanya itu tidak ada di dalam agama Anda. Makanya agama Anda tidak melakukan persundalan. Sedangkan hukum Taurat 10 hukum dan syariat. Kalau 10 perintah Allah itu kekal, yang lain-lainnya memang sudah batal. Sanksi-sanksi. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Jangan kamu membuat patung bagimu. Kamu buat patung kok. Itu yang ada di gereja patung kok semua. Jangankan menyembah, membuat bagimu sudah dilarang. Patung yang menyerupai apapun. Kamu jangankan menyembah. Kamu tidak disarankan menyembah. Bahkan membuatnya saja kamu dilarang. Iya dilarang, tapi Anda salah sasaran. Saya kan bukan penyembah patung. Iya, tapi kamu sudah membuat patung. Orang Kristen buat patung. Dia Advent Bang. Dia ibadahnya Sabtu, Sabat. Bukan Minggu. Emang tuh salib mungkin kali. Salib itu kan patung juga salib. Mungkin itu maksudnya ya.
Halo, ayo siapa ini Ago Amang ya. Saya ini tidak ada lambang salib di gereja saya. Tidak. Dia sabat dia, Sabtu ibadahnya. Tidak mengakui Minggu, abang-abang. Iya, kalau dia sabat, dia tetap tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia sabat, dia apen berarti. Ya Yusuf. Wah, Yusuf katakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Ah, Sabat berarti kamu diadakan masih untuk mengakui. Berarti kamu masih mengakui Yesus Tuhan kan? Sabat diadakan untuk manusia. Saya kan manusia bukan hewan. Jadi yang tidak bersabat itu seperti kera yang hina kan? Udah saya turun ya, capek ya. Saya mau kerja besok. Itu sebabnya tidak membaca ayat lainnya. Makanya Paulus dihidangkan karena dia sudah mengobok-obok ajaran Yesus. Kamu baca tuh ya, KPF 21-28 ya, baca ya. Makanya dirame-ramekan dia, digantung dia dengan posisi salib terbalik ya. Jadi Di begini KPF 18, otak waras. Begini otak waras. Ajaran orang ini adalah prakarsa iblis, di mana dengan cara merayu Yudas. Ini perkara iblis. Iblis merayu Yudas untuk menjual Yesus. Sudah. Namun Allah mengganti. Ya, Allah menyerupakan atau gimana ya? Jadi yang tersalib ini bukan Yesus. Ya. Jadi setelah penyalipan tujuannya apa? Untuk datang kepada si pengikut-pengikut Yesus ini, menunjukkan dirinya sebagai Yesus, lalu mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ini tipu daya iblis. Ya, karena Tuhan semesta yang seyogyanya Tuhan semesta alam, dia tidak akan menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena dia sayang kepada manusia, akan mudah. Jika dia mewujudkan dirinya kepada manusia, maka ada ruang buat iblis menyerupakan dirinya, menyesatkan umat manusia. Maka Allah tidak akan menyerupakan dirinya kepada manusia. Kenapa? Iblis, jika bukan karena Muhammad, iblis itu tidak akan bisa dikalahkan. Ya. Alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau tanpa adanya Muhammad. Karena apa? Karena umat Muhammad lah yang mampu menunjukkan iblis di ajaran puasanya. Ya, jadi dengan menundukkan nafsu. Jadi nafsu manusia itu ingin melihat Tuhan. Lalu iblis berupaya menyesatkan manusia dengan cerita-cerita pengidolaan terhadap Yesus ini. Ya, terbangunlah ketuhanan Yesus yang diprakarsai oleh iblis itu sendiri. Maka yang mengajar atau menuntun Paulus dari tadi sudah saya katakan, yang menuntun Paulus untuk mengajarkan kekristenan adalah iblis, bukan Yesus. Yang menyamarkan dirinya, memunculkan dirinya di dalam perjalanan menuju Damsyik, yang mereka klaim sebagai Yesus, lalu mengaku dirinya di Wahyu 22 nomor 16 sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Sesuai dengan Yesaya 14:12, ternyata itu adalah gelar bagi iblis, Lucifer. Jadi orang-orang ini dituntun oleh malaikat-malaikat yang diajarkan oleh Wahyu 22:16. Mereka si penulis-penulis Bibel. Udah bang? Itu dituntun. Oh ya. Udah, itu biar yang baru lagi. Mana autannya lagi, kenalin dulu. Sinapiring ada ilmu. Harun Lubis barangkali. Bang Harun. Dibuka mionya Bang Harun. Harun Lubis. Harun Lubis kayaknya Islam enggak? Kan saya cari hidayah, nggak perlu ilmu. Janganlah kalau kamu untuk hidayah ya. Tambah kurang keren. Jangan. Elva Ganima. Masa orang cari hidayah harus pakai ilmu? Elva Ganima. Iya, karena kamu kan pakai otak. Nanti tambah Untuk mendapatkan hidayah itu dengan otak, dengan akal. Nanti paman nanti. Jangan dulu, apalagi kamu kayak gitu malu-maluin muslim nanti, tidak usah. Kalau memang masih nggak usah. Kalau memang masih otaknya masih segitu,
Kalau berislam itu ikro katanya, apa itu? Bacalah, pahamilah, gunakan akalmu katanya. Gak usah cerita aja tadi. Kalau perlu. Justru saya pakai otak ini nggak nyampe, makanya saya belum nemu hidayah. Gini Napir ya, pakai logika dasar aja Napir ya. Ya mungkin teman-teman di bawah ya. Teman-teman yang di bawah juga, yang Kristen silakan naik. Teman-teman yang Kristen ada 3 slot kosong masih ini. Teman-teman Kristen. Iya. Jadi begini ya. Makanya kata Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, ragamu, dan akal budimu. Suruh berakal. Kita pakai logika dasar aja Napir ya. Mungkin teman-teman di bawah juga yang lainnya. Kalian pasti setuju ya, Tuhan itu Maha Kuasa, bisa segala-galanya. Ya pasti setuju ya. Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala-galanya, kenapa Tuhan dikatakan menjadi manusia, tapi dia harus dikandung dulu 9 bulan, harus dilahirkan dulu seperti manusia, harus disusui dulu oleh seorang perempuan, seorang manusia. Artinya, manusia itu melahirkan Tuhan, luar biasa. Ciptaan melahirkan pencipta. Oke? Nah, berarti kalau ini tetap dipahami, berarti Tuhan Anda tidak Maha Kuasa, tidak Maha Pencipta, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ya logika dasar. Lanjut. Silakan, Solo. Masuk Solo. Malam abang-abang Anda. Ya, mau diskusi apa mau bertanya, Solo? Mau bertanya Bang Anda. Ya, silakan. Ustaz Atta, ya, silakan. Ini teman saya. Itu Silakan. otak waras udah belajar itu Bang Anda. Langsung bertanya. Ya langsung mau sampai cakap kau. Nah, kalau kadang orang bertanya itu gatal mulut saya. Ayo cepat bertanya. Dia belum makan kerupuk Pak Ustadz. Ada satu. Ah, suaranya kedip-kedip. Iya, coba dibantah dulu. Narasi saya apa? Logika dasar aja. Dikatakan Tuhan Maha Kuasa, ya, menciptakan segala-galanya. Kenapa dia lahir ke bumi, datang ke bumi, harus dikandung 9 bulan, harus dilahirkan, dan harus disusui oleh seorang perempuan. Artinya di sini ciptaan melahirkan pencipta dan membesarkan pencipta. Coba dijawab dulu. Ya, apa tadi pertanyaannya? Assalamualaikum Mas. Bang Ustaz Atta. Waalaikumsalam Bang. Lanjut. Itu yang lor itu pindah-pindah room ya gitu-gitu terus. Iya, tapi kalau gak ada dia ada hiburan juga. Biarin aja. Gitu. Ya makasih. Sepanjang dia adem, dia adem orangnya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratkan film-film itu di TV itu anggaplah iklan dia itu udah. Ah, silakan Solo. Ya Bang Anda. Tanggapin ya katanya Bang Otak Waras itu. Nanti kalau mau bertanya sama saya nanti. Solo bertanya aja, Solo. Ya, Yesus itu datang untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi. Ini bisa bertanya di luar Kristen ini. Silahkan 24 jam Solo bertanya. Nanti kena tangkap aku. Silahkan. Aman. Yang penting tinggal di Mars, kayak saya nih aman. Aku enggak TikTok privasi pula ini, TikTok umum pula pakai. Nah, orang kalau dialog itu udah akan. Orang yang salah-salah itu monolog. Sendirian atau sesama Kristen, tidak ada muslimnya, bahas semaunya. Itu baru
Selagi grup itu tawannya pakai enggak. Pak Ustaz, Lanjut. berarti ini nggak salah nanti kan? Enggak salah. Aman ya. Yang penting tinggal di Mars kayak saya nih aman. Ayo silakan. Oh diem. Takut aku bertanya. Udahlah orang bapak aja lah. Lanjut lu, udah nemu pertanyaan. Udah habis pertanyaan nyautan nih. Nih, waktu Adam turun ke bumi, makhluk hewan apa yang pertama kali dijumpai Pak Ustaz? Sudah ada binatang, sudah ada. Iya, pertanyaannya Adam hewan itu apa? sekarang gini ya, Musa ini berapa tahun dari Musa sampai sekarang? Sedangkan Adam sampai ke Nuh itu 1000 tahun. Terus dari Nuh ke Abraham berapa tahun? Dari Abraham ke Nabi-Nabi Israel Musa berapa tahun? Cuma sebentar, udah sampai ratusan tahun gitu umurnya manusia itu. Gitu aja. Iya, tahu. Udah Pertanyaannya- kamu dikasih tahu kode kayak gitu udah paham seharusnya. Oke, silakan. Ketika Adam tuh turun ke bumi, hewan apa yang pertama kali dijumpai? Dia nggak kamu udah dijawab aneh-aneh aja. Silakan suruh nanya. Pertanyaannya tuh hewan apa? Belum dijawab kok. Ya kamu hewan nafiri namanya. Macet kan, macet. Udah dikasih tahu. Ya apa? Kamu itu kalau di kitabmu ada baru kamu nanya. Nah sekarang saya sudah menjelaskan. Nah kamu bisa menjelaskan nggak hewan apa sebelum Adam itu ada? Ayo. Ya, saya kan nggak hidup di zaman itu, jadi saya nggak tahu. Makanya kalau nanya itu sekiranya kamu itu di kitabmu sudah ada jelas baru kamu nanya. Bahar. Ya kan saya Belum nanya lagi- hewan belum apa lagi yang kami dijumpai katakan, ada. Belum lagi kami katakan bahwa sebelum Adam ada, udah pernah ada manusia yang membuat kerusakan. Belum lagi itu kami ceritakan. Ayo. Hewan apa yang dijumpai ada ketika Kamu tuh nanti aja kamu tuh buat Ya, makin bingung kau nanti. Ya, kan? kalau ada lainnya baru kamu nafiri buat hiburannya. Ya kan Pak? Selamat malam saudara-saudaraku semua. Silakan mau dialog Kita dialog ya Bang ya. Hewan apa Pak Ustadz? Hewan apa? Silakan Dahar, yang kamu kuasai dalam Bimbel apa kira-kira? Dia dalam Gini Bang, Pak Ustaz ya. Temanya kan Yesus bukan Allah. Saya berdasarkan tema aja. Yesus bukan Allah. Kalau bagi saya itu Yesus adalah Tuhan. Kalau menurut Pak Ustaz, Yesus itu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, Matius 19:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 12:50. Udah. Berarti Yesus manusia. Iya, utusan. Jawab dulu. Yesus itu manusia. Manusia. Ngomong binatang. Oke, saya lanjut Pak Ustaz ya. Ini siapa yang bising ini? Kayak ada yang bising ini ya. Running. Ngomong, menurut saya Yesus Tuhan. Menurut kamu apa Tata? Ya utusan Tuhan, Matius 19:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 12:50. Pakai data. Sekarang kamu datanya mana? Siap. Saya lanjut ya. Manusia itu tempatnya di mana? Katanya kamu tadi ngomong dia Tuhan mana? Saya katakan dia Tuhan setelah dibangkit dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Dari Kuasa. mana? Dalilnya Roma 8 ayat 34. Coba, apa bunyinya? Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Di mana bunyinya? Ya, saya nggak ada Alkitab. Tapi baca saja. Saya kan kasih dalil. Saya kasih dalil. Roma 8 ayat 34, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Datanya ya itu.
Tuhan langit dan bumi itu Allah Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jelas. Oke, ya sudah ya. Yang penting saya sudah kasih dalil yang mau dibacakan bersama. Datanya tadi itu Nggak ada datamu. Roma 8 ayat 34. Cuma sebut nomor, tapi kamu nggak sebut isinya. Bacakanlah. Bentar ya. Nah, bingung dia. Enggak bingung. Ini bukan bingung. Jadi kamar ini, support jantung ini kayak ini. Enggak, ini saya mau bicara sama siapa? Enak kan kalau satu-satu lah, jangan keroyokan. Datamu dulu, aku yang mengkoordinir dulu. Datamu itu sudah. jujur kamu saat kamu mengucapkan nomor, kamu bacakan. Biar kondusif komalnya. Ini hampir tadi 1 juta gara-gara kau. Emang Dia bawakan ayat justru gara-gara kau turun penonton kami. Kami sudah 1 juta tadi penonton. Saya bacakan ya. Roma 8:34 ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit Tuhan ya, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini duduk sebelah kanan Allah. Theos. Ya, kan itu dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan, bukan manusia lagi. Allah Bapa itu Tuhan nggak? Allah Bapa itu Allah, Sang Pencipta. Tuhan nggak? Sang Pencipta dia. Saya nggak katakan dia Tuhan. Saya katakan dia Sang Pencipta. Bukan satu tempat dia ya, berarti di sebelah kanan kan. Berarti sekarang saya nanya. Tidak menyatu ya, tidak menyatu dengan Bapak Anda, ya. Oke, Anda narasi katakan. Anda gagal. Narasi Oke. Anda, asumsi Anda gagal. Di situ di sebelah kanan, bukan si wujud. Berarti bukan dia Tuhan. Allah berwujud nggak? Enggak, iya, saya tanya. Allah nggak? Allah berwujud nggak? Tuhan kamu kan berwujud. Oke, nggak percaya? Baca Wahyu 5 nomor 6. Allah berwujud nggak? Saya tanya. Allah berwujud nggak? Tuhan kamu, Allah kamu itu Tuhan kamu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang wujudnya apa? Wujud Tuhan kamu itu di dalam Wahyu 5 nomor 6 adalah hewan bertanduk 7 bermata 7. Aduh, kau bawa dalil juga ngeyel. Kalau saya suruh bacakan kau itu. Aku bacakan ya. Aku melihat di tengah-tengah tahta, di antara tetua-tetua itu dan keempat makhluk itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Makna yang di sini yang dikatakan mengutus ketujuh roh Allah. Dia itulah Yesus pengutus ketujuh roh Allah itu. Jadi jelas Tuhan kau itu adalah binatang. Allah Bapamu itu adalah binatang bertanduk. Kau baca dari mana? Enggak, kau dari tadi ngomong. 5 nomor 6. Kalau kayak gitu nanti ribut nanti. Gini aja ya, saya akan diam, tunjukkan dalil-dalilnya ketuhanan Yesus. Ya, nanti saya bawa dia. Ayo silakan. Begini Pak Ustaz, saya dari dulu masuk komal saya katakan Yesus selama di bumi itu dia manusia, 100% manusia, bukan Tuhan. Jangan gitu lah. Enggak, data apa yang saya mau sampaikan, data apa? Berarti kamu udah cuma imani saja berarti. Lah, bukan imani, saya yakini malah. Ya terus, apa yang kamu yakini? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau model yakini sandal jepit pun bisa jadi Tuhan. Tapi apakah pantas kamu menggunakan akal kamu melihat sandal jepit itu pantas gak jadi Tuhan? Tadi kamu udah minta dalil. Saya udah kasih dalil 8 Roma 8 ayat 34. Dalilnya itu Gabriel kamu mengatakan dia menyatu, silakan itu di sebelah kanan. Kok saya tanya tadi Allah berwujud nggak? Udah gini aja biar enak ya. Saya berwujud binatang. Tunggu dulu Pak. Kalau kamu mengatakan Allah berwujud, wah itu kamu penista. Sekarang gini, ayo gantian. Nanti akan saya jelaskan Tuhan yang benar menurut Yesus siapa. Enggak. Diri siapa. Nah sebelum saya bernarasi, tak biarkan dulu Kristen ngomong apapun asalkan berdata. Silakan. Saya diem. Gimana? Saya mau ngomong di mute juga nih Pak Ustaz. Ya sudah. 1, 2, 3. Oke. Ayo mulai. Pak Ustaz mau saya ngomong apa? Kan saya akan diam, silakan tunjukkan ketuhanan Yesus di ayat apa saja. Baca, bukan cuma ayatnya. Sudah saya tanya tadi, setelah dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan, dia baru sebagai Tuhan. Kodratnya kembali sebagai Tuhan. Ya silakan. Selama di manusia dia bukan Tuhan, selama di muka bumi dia manusia, bukan Tuhan. 100% manusia.
Gitu doang. Lah, dalilnya tadi saya sudah tanyakan. Saya sudah kasih Roma 8 ayat 34. Setelah dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, Sekarang gini, dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. ya duduk di sebelah itu yang mana Tuhan? Misalnya duduk sebelah kanan Tuhan, berarti Yesus di kiri, yang mana menjadi Tuhan? Kalau kita cerita kanan dan kiri, berarti itu Allah berwujud. Loh, Ya, berarti Allah berwujud. Kalau kita berbicara masalah kanan kiri itu berarti Allah berwujud. berarti yang di kanan itu Tuhan tidak berwujud, Yesus berwujud gitu. Itu artinya dia menjatuh kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Itu menurut itu kepercayaan saya, Bang. Itu kepercayaan saya, keyakinan saya. Lalu dia naik ke surga menjadi Tuhan, gitu kalau dia Tuhan. Ini kan enggak. Itu kan keyakinan saya, Bang. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, duduk berdua. Yang mana Tuhan? Itu keyakinan saya. Ya udah, kalau cuma keyakinan jangan ngomong di sini, karena saya menguasai Bible. Waduh, hebat. Muslim dong. Sekarang saya bertanya lagi ya. Saya bertanya. Tanya apa? Jangan di-mute dulu dong. Gimana saya mau Kita jawab pakai Quran dan Bible nanti. Yuk. Kamu katakan Yesus manusia ya? Terus? Manusia itu tinggalnya di mana? Manusia di bumi. Sekarang saya bertanya ulang. Kalau begitu Yesus sekarang berada di negara mana? Elia lebih dulu ke surga. Enggak, jangan dulu. Saya bertanya dulu. Yesus, kamu kan katakan manusia berada di muka bumi. Kamu katakan Yesus manusia. Sekarang saya tanya, kan sudah nggak fair. Kok sudah mengelak dari jawaban? Oke, sekarang gini. Kok mengelak dari jawabanmu? Ya 2 ayat 11. Sebelum Yesus ada, Elia sudah ke surga. Apakah dia Tuhan? Saya nggak berbicara Elia. Kata kamu Tuhan. Saya berbicara Yesus. Saya berbicara Yesus. Karena kata kamu. Pertanyaan saya seputar Yesus. Pertanyaan saya seputar Yesus. Dengar dulu. Ini tempatnya di dunia. Seputar Yesus bukan cuma satu-satunya yang naik ke langit. Ini siapa yang mau jawab? Agoy atau Tata? Enggak. Yang mau jawab siapa? Bukan Firdaus. Agoy atau Tata? Dikatakan di original teksmu Uranos, bukan Firdaus, ya. Iyalah. Sekarang kau ngejawab. Langit, Agoy. kan? Bukan Uranos. Bukan. Agoy. Sekarang saya tanya kau, Agoy. Ayo silakan, apa lagi? Saya mau bertanya sama Agoy. Agoy. Ke saya dulu. Ayo silakan. Bagaimana pertanyaan saya belum dijawab? Ya sudah, aku jawab. Jawab apa? Saya tanya. Halo. Berarti Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti kalau sudah ke langit berarti dia sudah Tuhan dong. Berarti ya Elia. Kamu dua raja-raja. Kamu kan bilang manusia, kalau dia manusia. Kalau kamu katakan manusia tinggalnya di bumi. Tuhan. Sekarang kamu ngelak, katakan lagi. Ngelak, katakan Yesus ada di langit. Silakan cari ayat lagi, silakan. Apa lagi ayatnya? Berarti kamu sudah ngelak, nggak pegang kata-katamu. Kenapa kau lari ke Elia? Saya kan berbicara Yesus. Kalau ada manusia ke surga, berarti berbicara Yesus. Nah, kata kamu setiap manusia yang tempatnya ke surga, berarti dia Tuhan kan? Saya nggak berbicara di sorga, saya berbicara di pertanyaan saya seputar pertanyaan saya tentang Yesus. Apa pertanyaan? Kau katakan Yesus manusia kan? Iya, terus. Manusia tinggalnya di mana? Di dunia. Kalau kau katakan Yesus manusia dan tinggalnya di dunia, di mana sekarang Yesus? Di negara mana sekarang Yesus? Orang langit. Loh, kau bilang tadi manusia di bumi. Kenapa kau bilang lagi langit? Kenapa? Walaupun umat Islam juga gitu. Berarti kau nggak bisa segala sesuatu dari Allah. Berarti kata-katamu kau nggak bisa pegang. Kembali kepada Allah. Katamu kau nggak bisa pegang. Tadi kau sudah katakan Yesus itu manusia. Mau nanya apa lagi? Manusia tinggalnya di bumi. Saya tanya Yesus di negara mana sekarang? Dijawab itu. Kau katakan lagi Yesus di langit. Yesus di langit. Elia. Kau sudah katakan lagi. Ya, silakan. Sudah terpojok katakan lagi.